Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 28. Tertulis demikian, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai maksud agar kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ancaman manusia karena iman kita kepada Kristus tidak perlu kita takuti. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, namun tidak bisa membinasakan jiwa. Tapi Tuhan bisa membinasakan tubuh dan jiwa. Itu sebabnya kita perlu untuk takut akan Tuhan, bukan pada manusia. Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks penganiayaan dan resiko iman, namun ternyata ayat ini juga punya makna tersendiri yang berhubungan dengan rasa takut kita hari-hari ini. Tantangan dalam mengikut Tuhan dan dalam perjalanan kehidupan membuat kita seringkali diperhadapkan dengan rasa takut. Tantangan itu juga banyak kita rasakan beberapa bulan ini, saudara. Ketika wabah virus penyakit menyerang dan menimbulkan rasa takut akan kematian. Kita menjadi takut untuk bertemu orang lain. Banyak orang menjadi takut bertemu dengan sesamanya. Dan takut dengan berbagai situasi yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut tidak menolong keadaan kita. Justru kita akan menjadi penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran yang tidak seharusnya. Tapi kalau kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita. Pesan firman Tuhan bagi kita sehubungan dengan situasi pandemi saat ini adalah, yang pertama, jangan takut dengan manusia dan berbagai situasi dan kabar-kabar buruk yang mengancam kehidupan kita. Kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Yang kedua, saudara, takut akan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Bentuk takut akan Tuhan adalah mengasihi dan mentaati firman-Nya, serta rela berkorban bagi Tuhan. Tuhanlah yang harus kita takuti, hormati, dan taati, lebih daripada yang lain. Takut akan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi tenang dan bersukacita. Yang ketiga, saudara, kematian tidak perlu kita takuti. Karena Tuhan telah menang atas kematian dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa tenang tidak dapat dijamin dengan mengurung diri di dalam rumah. Ada banyak orang yang sudah mengisolasi dirinya dengan ketat, tapi diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Mengapa, saudara? Karena di dalam dirinya tidak ada takut akan Tuhan. Bukan ini, saudara, kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Tentu kita perlu bertindak bijaksana. Kita perlu untuk berpaut selalu kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, dan hidup dalam damai sejahtera-Nya. Pesan penting dari renungan hari ini adalah, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka ketenangan dan sukacita akan memenuhi hidup kita. Ketakutan tidak lagi menguasai kita, karena hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 26 bagian B berkata, "Aku akan menggenapkan tahun umurmu." Saudara yang terkasih, kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menggenapkan tahun umur hidup kita di bumi ini.
Dan kalau kita sadar bahwa umur kita akan digenapi oleh Tuhan, maka sekali lagi kita tidak perlu takut dan khawatir dengan situasi apapun di bumi ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan manusia dan situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Kuasailah hati dan pikiran kita. Berdoalah agar Tuhan senantiasa memberikan kepada kita hikmat untuk melangkah dan bertindak, serta kekuatan dan sukacita dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami hari lepas hari. Sampai saat ini kami ada, kami hidup dan bernafas, semua karena kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk takut akan Engkau, karena Engkau adalah yang utama dan Engkau adalah segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, singkirkanlah ya Tuhan semua rasa takut yang kami alami, perasaan takut yang bukan berasal dari Tuhan. Biarlah Engkau lenyapkan dari dalam hati dan pikiran kami. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, pengertian yang daripada-Mu, supaya kami melangkah dengan penuh keberanian dan tanpa ketakutan akan berbagai situasi dan keadaan yang menekan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di dunia ini. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada dalam tangan-Mu. Engkau melindungi kami, dan Engkau menggenapkan tahun-tahun umur hidup kami di bumi ini, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.